Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk para audiens dan juga untuk Ibu Prof. Anis Eliana. Baiklah, di sesi kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi Universal Ideology and Ethical Strategy. Baiklah, sebelumnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Nashwa Umi Syarifah, ya Mbak Nashwa. Kemudian ada Mas Muhammad Jafir, dan ada Mbak Nur Sebariani, dan saya sendiri, Lailatul Syadiah. Baiklah, untuk sesi kali ini akan kami bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu pembacaan atau penyampaian materi, dan sesi yang kedua yaitu penyampaian reflecting essay dari masing-masing dari kami. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja untuk penyampaian materi kali ini. Pertama akan disampaikan oleh Mbak Nur Sebariani, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nashwa, kemudian Mas Muhammad Jafir, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Baiklah, untuk Mbak Nur Sebariani, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lalai yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan materi kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai universal ideologi. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih ideologi itu? Nah, ideologi itu digambarkan sebagai kerangka ide yang digunakan untuk menjelaskan nilai dan tujuan. Nah, dengan kata lain, ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, di sini juga terdapat ideologi universal, yaitu kerangka gagasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan semua nilai dan tujuan, nah terutama yang paling relevan dengan etika bisnis. Nah, dalam materi ini terdapat 4 set konsep ideologi universal yang dibahas, yaitu mulai dari human goods atau kebutuhan manusia, market limitation atau batasan pasar, bipolar komponen, dan terakhir mengenai teori etika atau moralnya. Nah, adapun introduction atau pendahuluan dari materi ini, ideologi ini telah digambarkan sebagai jebakan, metasains, dan sebagai pemandu spiritual yang telah disampaikan oleh Bauman dan Bordoni pada tahun 2014. Namun secara signifikan, ideologi juga sebagai kerangka ide yang digunakan untuk menjelaskan nilai dan tujuan. Menurut Lodge dan Vogel pada tahun 1987. Sehingga seseorang membuat pertimbangan dan membangun ideologi universalnya, seperti kerangka gagasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan semua nilai dan tujuan yang relevan dengan etika bisnis. Next, Mas. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai framework atau kerangka kerja dari ideologi universal. Nah, kerangka kerja ini terdiri dari 4 struktur dengan keterkaitan hubungan antara mereka, yang terdiri dari human goods, market limitation, bipolar components, ethical theories. Nah, di bawah ini adalah gambaran dari keterkaitan hubungan antara 4 strukturnya. Mulai dari hubungan human goods dengan market limitation, begitupun dengan bipolar components, dan begitupun pada ethical theories, dan begitupun pada human goods. Nah, mereka saling keterkaitan antara satu sama lainnya. Nah, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti akan dijelaskan satu persatu oleh pemateri selanjutnya. Nah, next, Mas. Nah, yang pertama itu human goods atau kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini mencakup kondisi-kondisi yang dialami secara pribadi, seperti kebutuhan ingin kekayaan, kebebasan, keadilan, persahabatan, dan kebahagiaan. Tetapi juga terdapat sifat-sifat seperti rasa ingin menjadi seorang bangsawan atau rasa sosialitas yang menonjol dalam filsafat moral
egalitarian modern. Nah, terlihat pada gambar di slide tersebut tentang kebutuhan manusia. Nah, terlihat pada anak panah yang mengarah ke kiri, kapitalisme global yang umumnya mengutamakan adanya kekayaan atau menciptakan kekayaan yang efisien, rasa kebebasan dari rezim negara yang negatif, kesenangan dan estetika. Misalnya, adanya inovasi dan kebaharuan atau daya tarik psikologis secara keseluruhan dari penawaran pasar. Nah, sedangkan anak panah yang bawah yang mengarah ke kanan mengenai a more obviously moral approach, itu mengenai pendekatan moral yang lebih jelas yang terlihat dari bulatan warna pink terkait kebutuhan keadilan dan kejujuran, kebebasan negatif dari rejim swasta, rasa kebutuhan ingin memiliki sahabat atau persahabatan, peduli sosial dan berbudi luhur. Nah, ada juga yang di tengah atau irisannya terdapat manusia ingin membutuhkan rasa kebebasan yang positif, terus rasa kebahagiaan, murah hati, dan kebutuhan ingin sehat. Nah, di sini juga adanya ideologi universal yang mencakup keseluruhan rangkaian kebutuhan manusia yang secara implisit mengakui bahwa adanya penekanan secara relatif pada berbagai kebutuhan dalam praktek. Nah, yaitu adanya prioritas nilai dari setiap agen, baik moral maupun politik. Nah, tentunya harus juga disesuaikan secara pragmatis dengan cara yang sesuai dengan konteks kebijakan atau strategi, tetapi juga dengan cara yang dapat diseimbangkan atau dikompensasikan secara wajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori moral. Teori moral atau bisa disebut dengan bentuk penalaran moral yang tidak jelas di partisi. Nah, filsafat berpikir dalam istilah yaitu terstruktur dan bentuk. Ini awalnya diusulkan oleh Singer pada tahun 1994 dan gagasan terpartisi itu kemudian disarankan oleh Singer juga pada tahun 2010. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagian teori spanning. Nah, di dalam teori spanning ini pada sebelah kiri itu berwarna merah. Itu pola yang artinya pola pikir yang umum pada diri manusia, tapi bukan dari kehendak dari manusia tersebut, melainkan datang dari Tuhan, yang bisa disebut MoMA. Nah, konsekuensialisme ini adalah suatu aliran dalam filsafat etika yang menekankan bahwa kebenaran suatu tindakan haruslah dinilai dan dari akibat perbuatan tersebut. Nah, lalu ada O plus J, yang artinya kebebasan dalam pola berpikir secara positif dan kesepakatannya secara paksaan. Terdapat batasan keadilan dan kondisi-kondisi. Yang pertama adalah deontologi. Deontologi ini adalah teori yang menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku yang tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi memiliki kewajiban. Lalu ada golden rules, yang sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan konsep yang positif, bukan negatif. Lalu ada ethics of care, yaitu ada saling tergantungan dan memperhatikan keterangan. Lalu ada agapis. Ini itu dalam diri manusia itu mempunyai etika dalam cinta. Nah, lalu ada prinsip perbedaan keadilan distributif. Lalu terdapat dutuis multifiduciary atau artinya mengalihkan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut itu mempunyai hak kepemilikan yang haknya itu tetap dalam penguasa benda tersebut. Lalu ada kontralisme. Nah, saya menjelaskan pada sebelah kanan yang berwarna biru pada teori spanning, yaitu MVUOC, yaitu fondasi filosofi moral yang khas dari kapitalisme, yang artinya pola pikir yang asli dari benar-benar dari sifat manusia tersebut. Nah, ada U negatif G, artinya menekankan kebebasan secara negatif dan kesepakatan tanpa paksaan. Ada egoisme
Nah, itu sifat mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Dari egoisme ini menjadi aspek utility. Utility makes in market, yaitu memaksimalkan kegunaan di pasar. Lalu ada pertukaran perjanjian secara gratis, lalu di luar itu ada kewajiban fiducia untuk pemegang saham. Lalu kontralisme adalah prinsip perbedaan keadilan distributif. Saya akan menjelaskan tentang batasan pada pasar. Nah, bagian ini itu adalah kerangka kerja yang melibatkan serangkaian batasan-batasan yang diketahui dari sistem berbasis pasar, termasuk kecenderungan pada monopolistik, terus eksternalitas tanpa harga, perbedaan antara referensi yang dikokam dan kesejahteraan. Pada bagian ini itu, pada gambar ini itu batasan pasar dengan kompensasi langsung dan tidak langsung. Saya menjelaskan pada keterbatasan kecenderungan monopolisi. Nah, ini tuh secara langsung memiliki kompetensi yang mendukung antitrust. Lalu distribusi secara tidak distribusi dan kesanggupan untuk menanggung dan informasi ini secara tidak langsung. Lalu kelima itu preferensi versus kesejahteraan secara langsung. Ini tuh secara langsung kompensasi ini menampilkan yang sehat dan pendidikan. Lalu keenam aliansi, lalu ketujuh barang yang tidak bersaing. Ini tuh secara tidak langsung juga. Perincian secara langsung kompensasinya itu menampilkan secara restoratif. Lalu barang umum. Di sini tuh ada beberapa tanggapan umum yang untuk setiap batasan yang dapat diketahui lah. Yang pertama itu identitas strategis yang dapat mengeksploitasinya dengan maksud ini tuh menangkap pengembalian modal di atas normal atau menahan diri dari eksploitasi atau menunda untuk memberikan kompensasi. Lalu ada pola atau vektor dari respon yang ini dapat berubah seiring waktu ke waktu. Lalu ada campur proyek kompensasi dan eksploitatif, kemudian sesuai dengan aspek yang ada di pemikiran moral tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang komponen. Komponen ini menjelaskan bersifat bipolar dari dualisme, yaitu moral dan ontologis yang relevan. Yang terdapat 3 perangkat yang dipartisipi, yaitu barang, teori, dan batasan. Nah, pada gambar ini itu pada model strategi yang berorientasi pada pemegang saham versus pemangku kepentingan. Lalu teori ekonomi perusahaan, misalnya agregat dan entitas, lalu kecenderungan politik yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu pada objek kepercayaan, yaitu pasar versus pemerintahan. Nah, pasar dan pemerintahan itu seringkali terjadi pertentangan dalam kepentingan. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tugas, yaitu menyeimbangkan dua hal yang bertentangan tersebut. Lalu ada waktu perilaku, etika nanti, dan versus sekarang. Lalu penyebaran bahasa yang sempit atau kesukuan. Lalu terdapat komen lainnya yang menonjol dari dualisme ini, salah satunya adalah kebebasan negatif, yaitu dari rezim secara negara versus swasta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan spanning and projecting. Jadi, oposisi bipolar ini yang dijelaskan sama Mbak Naswa tadi ya. Itu bipolar itu kan artinya dua hal yang berbeda dan saling bertentangan begitu ya. Kayak kepribadian bipolar itu kan dia punya kepribadian ganda tapi saling bertentangan. Di sini juga bipolar itu adalah dua hal yang juga saling bertentangan. Ini juga saya ngambil contohnya dari Mbak Naswa tadi ya, tentang pemerintah versus pasar. Nah, seringkali perusahaan itu ini apa namanya? Apa istilahnya ya, memihak salah satu begitu ya, entah itu dia itu memihak pemerintah atau memihak pasar begitu ya, dua-duanya ini bertentangan begitu ya. Nah, sebagai perusahaan ya, kita itu nggak bisa memihak salah satu pihak karena ya itu bisa jadi bisa merugikan kita sendiri.
Oleh sebab itu, di sini kita itu sebagai perusahaan harus berusaha netral ya. Kita itu tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan juga dengan pasar marketnya kita gitu. Supaya kita tetap bisa survive gitu ya dalam menjalankan bisnis kita. Next. Next. Ya. Ini spanning teams. Nah, ini juga apa namanya? Dalam hal ini saya akan jelaskan terkait ini ya, komponen yang justice sama efisiensi. Jadi perusahaan itu seringkali antara justice dan efisiensi, antara keadilan dan efisiensi itu dipilih satunya itu ditinggal gitu. Seumpama perusahaan itu ngejar efisiensi yang perusahaannya itu mengejar efisiensi gitu ya, berusaha menekan biaya biar semurah mungkin. Akhirnya apa yang dikorbankan justice, keadilan. Si si pekerja di perusahaan tersebut akhirnya tidak mendapatkan gaji yang layak seperti itu. Karena si perusahaannya itu mengejar efisiensi biaya. Nah, hal kayak gini ini yang harus dipikirkan sama perusahaannya. Jadi sebisa mungkin ya mengejar efisiensi itu harus begitu. Ya, perusahaan mana yang tidak ingin operasinya itu efisien? Ya, semuanya pasti ingin. Tapi ya jangan sampai melupakan justice-nya. Ya karena di sini apa namanya etisnya perusahaan itu akan terlihat ketika dia itu mampu menyeimbangkan antara justice-nya begitu dan juga antara justice atau keadilannya dan juga ini efisiensinya. Lanjut. Kemudian metric license. Nah, kerangka kerja UI itu mengungkapkan pendekatan filosofi pragmatis ya, karena ini seringkali menghasilkan kebenaran yang nggak dapat nggak valid ya, tapi nggak bisa, kalau di sini ngomongnya nggak bisa final ya. Kalau kami memahaminya nggak bisa mutlak kebenaran yang langsung disepakati sama semua orang, itu nggak bisa, karena kebenaran itu hanya bisa disepakati mungkin hanya sebagian orang saja, sebagian orang lain mungkin nggak sepakat. Terus juga konsep dan konstruksi yang dengan sendirinya terbentuk, yaitu mereka hanya dapat memperoleh makna dan signifikansi penuh dalam konteks satu sama lain. Selanjutnya. Masuk ke subbab application. Nah, jadi application ini di sini sudah tersedia skema. Jadi skema ini merupakan aplikasi dari keseluruhan universal ideologi yang sudah terframework dengan sangat apik sebelumnya, yang memiliki nilai dan tujuan, yaitu mengenai ethical theories, kemudian human goods, kemudian market limitation, dan juga bipolar components. Nah, di sini dalam skema ini dimulai dari beliefs or doxa. Nah, jadi kerangka kerja universal ideologi ini itu digunakan pada dasarnya sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu sama saja, dan yaitu merupakan sebuah apresiasi dari apa yang disebut sebagai pusat radikal dalam etika bisnis dan politik. Nah, pada skema ini pada dasarnya memberikan sudut pandang untuk menganggap bahwa pihak lain itu adalah sebuah kewajaran. Itu adalah sebuah ungkapan yang dikaitkan dengan ekonom berhaluan kiri, yaitu Yanis Varoufakis, meskipun hal tersebut berlaku untuk dua arah, yaitu kanan dan kiri, yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian doxa ini, skema ini dimulai dari doxa. Doxa ini adalah sebuah kumpulan-kumpulan keyakinan yang sebenarnya kita pikirkan, tetapi ini jarang sekali terpikirkan. Nah, sebuah kumpulan keyakinan tapi yang kita pikirkan tapi jarang kita pikirkan, itu menurut Bauman dan Bordoni. Nah, hal tersebut itu sering tidak kita sadari keberadaannya, dan dia itu juga menimbulkan efek terhadap keyakinan kita. Nah, hal tersebut terjadi ketika kita itu mulai berpuas diri, kemudian sehingga muncul misalkan kayak rasa malas, sehingga kita sedikit berkurang untuk berjuang, dan kesadaran kita itu mulai berkurang. Nah, kemudian dalam bisnis dan politik itu sendiri ada kecenderungan untuk mengungkapkan hal seperti kebebasan itu lebih penting daripada kesetaraan. Nah, di sini. Nah, kemudian
pada kotak di bawahnya itu ada new information, example UE framework. Nah, di sini ada framework itu mulai men-trigger, memicu terjadi proses of reconsideration. Nah, di sini di dalam kotak ini, jika seseorang atau organisasi itu dapat didorong untuk memikirkan dogma mereka sendiri, maka beberapa faktor generik itu biasanya mempengaruhi hasil pemikiran ke dalam etika kepercayaan klasik pragmatis. Nah, kemudian ketika dalam proses the consideration ini, nantinya yaitu akan menghasilkan beberapa hal seperti efek jangka menengah yang diharapkan dari setiap proses doksa pada sikap mereka, yaitu misalkan orang-orang dari luar, ada kolega, teman, anggota suku, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada efek seumur hidup keseluruhan yang diharapkan pada pengalaman orang yang berpikir. Nah, misalnya dalam jangka panjang, perusahaan atau organisasi itu berharap untuk makmur dengan bekerja sama dengan organisasi lain untuk mendapatkan nilai yang baru. Kemudian juga adanya ketersediaan kognitif dan tingkat komitmen pribadi terhadap hal-hal tertentu seperti prinsip teori atau moral. Atau dalam hal ini itu bisa seperti kayak orang itu lebih condong untuk menghindari hal-hal yang berbahaya. Nah, kemudian dalam proses ini maka faktors itu 4 faktor tadi akan masuk dan melakukan moral diplomasi. Nah, di sini moral diplomasi. Kemudian dari keseluruhan konsep tersebut atau proses tersebut nanti akan menghasilkan 3 output yang ada di paling kanan. Ada no change, accommodate, dan react. Nah, no change itu lebih pada tidak adanya perubahan. Jadi ketika semua itu berproses tidak ada perubahan, kemudian accommodate itu adalah memodifikasi doksa untuk mengakomodasi informasi-informasi baru. Dan kemudian react itu lebih pada akan terjadi perubahan menuju arah yang berlawanan. Oke, baik, next. Nah, untuk selanjutnya yaitu conclusion. Conclusion dari pembahasan ini adalah kami petakan ke dalam 3 hal. Yang pertama, kerangka kerja ideologi universal memiliki relevansi yang cukup jelas dengan etika bisnis itu sebagai subjek. Nah, hal ini sebenarnya berkaitan erat dengan etika secara umum pula. Nah, kemudian bagaimanapun juga yang kedua akan tampak aneh kan, untuk mengklaim relevansi universal untuk kerangka ide apapun yang sepenuhnya sekuler. Gitu. Sebagai tanggapannya, orang lain itu akan mencatat bahwa doksa atau ideologi itu responsif terhadap keadaan sekuler, juga sesuai dalam kerangka universal ideologi itu sendiri. Nah, dengan mengacu pada doktrin Katolik seperti yang disebutkan dalam buku, misalnya seseorang itu dapat mengamati sejarah yang signifikan antara posisi miring ke kanan atau ke kiri, tadi dari skema yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Namun hal ini akan dapat menunjukkan dukungan mendasar yang luas dari pusat radikal itu sendiri. Kemudian conclusion yang ketiga yaitu dengan masih memikirkan agama dan politik, sering dikatakan bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan, tetapi juga dikatakan dengan frekuensi yang sama atau hal yang sama bahwa perdamaian berasal dari kemakmuran atau kekayaan atau dari kekuatan. Nah, maka dari itu posisi yang lebih pragmatis mengatakan bahwa perdamaian itu muncul dari upaya serius untuk mencapai keseimbangan dari human goods ataupun dengan kata lain beberapa keseimbangan material spiritual itu bisa terintegrasi secara wajar. Nah, jadi skema tersebut itu bisa menghasilkan suatu dari mulai proses hingga output itu sendiri. Oke, baik teman-teman, sekian untuk sesi pertama kami yaitu pemaparan materi. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan sesi kedua yaitu pemaparan reflecting essay. Untuk urutannya akan kembali lagi diawali dengan Mbak Nur Sebariani. Baik, untuk layar dan waktu dipersilahkan kepada Mbak Nur. Baik, terima kasih kepada Mbak Tala yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menjelaskan mengenai reflective essay saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan reflective essay saya mengenai human goods.
Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam ideologi universal itu ada mencakup human goods atau seluruh rangkaian kebutuhan pelanggannya. Nah, yang secara implisit bisa mengakui bahwa adanya perusahaan melakukan penekanan secara relatif pada berbagai kebutuhan dalam prakteknya. Nah, baik dari penetapan harga yang diberikan harus disesuaikan secara pragmatis. Nah, dengan cara yang sesuai dengan konteks kebijakan atau strategi, tetapi juga dengan cara yang dapat diseimbangkan atau dikompensasikan secara wajar dari waktu ke waktu. Ini menyeratkan bahwa nilai dan tujuannya dijelaskan dan di ujung tinggi oleh kerangka ideologi universal. Nah, dapat diringkas sebagai campuran kebutuhan manusia yang cukup seimbang. Nah, di sini juga manusia atau perusahaan memiliki kebutuhan untuk memiliki kekayaan atau ingin usahanya maju, baik itu mendapatkan laba untuk meningkatkan perusahaannya itu sendiri. Nah, sehingga dari penjelasan tersebut saya membuat reflektif itu terkait dengan pengalaman saya semasa SMA. Nah, semasa SMA saya pernah membuka usaha menjual jilbab dengan 2 model. Nah, yaitu model Paris dan model Pasmina dengan harga masing-masing 15.000 dan 25.000. Karena waktu itu masih jarang banget yang menjual jilbab dengan model seperti itu. Dan banyak yang membutuhkannya untuk anak sekolahan. Nah, sehingga saya membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan dari wanita hijab, baik itu wanita hijab dari anak sekolahan maupun untuk gaya-gayaan. Nah, serta untuk menambah kekayaan saya pribadi, seperti untuk menghasilkan laba. Nah, saya juga menciptakan beberapa strategis dalam menjualnya, seperti memberikan potongan harga pada hari tertentu dalam sekali sebulan. Nah, sehingga para konsumen saya semakin bertambah dengan adanya pemberian harga atau penetapan strategis yang saya berikan tersebut. Nah, sehingga banyak juga konsumen memiliki rasa loyalitas yang tinggi kepada bisnis yang saya lakukan tersebut. Nah, walaupun saya sebagai pembisnis yang memiliki hak untuk bebas dalam memberikan penetapan harga, namun saya juga tidak semena-mena dalam menentukannya, melainkan saya melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk membandingkan dengan pengeluaran yang saya gunakan untuk membuat jilbab tersebut, sehingga ditetapkan harga seperti tadi, masing-masing model Paris 15.000, sedangkan model Pasmina 25.000. Nah, sehingga harga tersebut masih bisa dijangkau oleh para hijabers. Nah, sehingga tujuan awal saya membuat usaha tersebut tercapai. Nah, namun produk saya seiring berjalannya waktu semakin bertambah modelnya. Dan tidak hanya diminati oleh anak sekolahan, melainkan ibu-ibu juga sudah mulai menggunakannya. Sehingga memberikan kebebasan bagi seseorang untuk membeli model jilbab seperti apa yang mereka gunakan. Karena kan saya menambah model dari jilbab tersebut, tidak hanya 2, melainkan sudah banyak. Nah, sehingga usaha ini memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Saya mendapatkan keuntungan atau profit dari menjualnya, dan konsumen juga mendapatkan produk untuk memenuhi keinginannya dalam fashion tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reflektif essay saya tentang teori moral. Teori moral atau bentuk penerapan moral yang tidak jelas di partisian. Nah, gagasan berpikir dalam istilah terstruktur dan bentuk ini awalnya diusulkan oleh Singer pada 1994. Dalam penjelasan pada gambar 2.3 tentang teori spanning, salah satunya itu membahas tentang MoMA yang menjelaskan tentang pola pikir yang umumnya dari manusia tetapi bukan kehendak dari manusia yang melainkan dari luar, yaitu Tuhan. Sebagai refleksi essay saya itu pada pembahasan MoMA ini saya mencontohkan pada saat saya belajar pada mata kuliah filsafat, saya bisa berpikir secara luas atau berpikir secara bebas, tapi terdapat materi yang mendukung yang telah mencantum dalam buku. Nah, pada MoMA ini menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan kecerdasan yang dimiliki oleh
manusia untuk berpikir. Nah, lalu di U plus J ini yang artinya kebebasan dalam pola berpikir secara bebas, namun memiliki kesepakatannya secara paksaan. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan reflective essay saya tentang the spanning games. Tadi waktu saya menjelaskan tentang, waktu saya presentasi saya kan menjelaskan tentang ini ya, bipolar, yang itu dua sisi yang saling bertolak belakang. Nah, di sini secara penjelasan spanning games tadi itu kan penjelasannya adalah terkait dengan efisiensi dan juga justice, begitu. Ini dua sisi hal yang berbeda dan biasanya perusahaan itu condong ke salah satu hal begitu ya, condong ke efisiensi sehingga si justice-nya ini diabaikan seperti itu. Nah, ini akan saya bawa ke reflective essay saya, yaitu ini pengalamannya bukan saya sendiri yang mengalami, tapi dialami oleh sepupu saya begitu. Jadi saya punya sepupu yang itu bekerja sebagai waiters gitu ya, di salah satu kedai mie pedas gitu ya, yang terkenal ya, nggak usah saya sebut mereknya ya. Nah, si kedai mie ini itu omsetnya itu per bulan itu bisa miliaran begitu ya. Waktu saya baca itu omsetnya bisa sekian miliar begitu, sangat-sangat besar. Pengunjungnya juga sangat-sangat banyak dan itu sangat-sangat profitable bisnis tersebut. Tetapi manisnya bisnis tersebut itu nggak lantas dirasakan oleh sepupu saya yang bekerja di situ sebagai seorang waiters. Jadi sepupu saya itu bekerja di situ bisa 10-12 jam ya. Karena dia nggak cuma melayani tapi juga harus beres-beres kursi-kursi begitu. Nah, tapi dengan jam kerja yang tinggi, itu upaya yang didapatkan tuh nggak sampai UMK Surabaya begitu. Jadi upaya itu juga tergolong rendah begitu. Nah, ini juga salah satu bentuk ini ya, perusahaan itu terlalu mengedepankan efisiensi dan menghilangkan justice atau keadilan bagi para tenaga kerjanya. Nah, seharusnya kan nggak seperti itu. Harusnya dua hal ini ya harus bisa diseimbangkan. Bagaimana perusahaan itu bisa tetap efisien, tapi tanpa mengorbankan justice terhadap tenaga kerjanya. Seperti itu. Baik, mungkin itu reflective essay yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Lalai. Baik, refleksi yang terakhir adalah dari saya, yaitu saya memilih application di sini, yaitu aplikasi dari universal ideologi ini merupakan proses reflektif dari mulai masuknya doksa-doksa dalam pemikiran kita secara individu maupun organisasi, kemudian menghasilkan output berupa change, tidak ada perubahan, kemudian modifikasi doksa, dan juga kemudian perubahan dalam arah yang berlawanan. Nah, dalam hal ini saya akan mendeskripsikan reflecting essay saya pada output, yaitu mulai dari tidak ada perubahan tersebut, kemudian menjadi terakomodasi dan juga akomodasi dan mendapatkan pengalaman baru, kemudian juga menjadi perubahan sikap yang berlawanan arah. Nah, kemudian yang pertama akan saya coba refleksikan dalam sektor bisnis yang mengalami transformasi lumayan panjang melalui universal ideologi ini. Salah satu contoh yang pertama adalah pada perusahaan yang mengalami output no change terlebih dahulu, yaitu perusahaan Nokia. Nah, pada masanya waktu itu Nokia pernah mengalami ketenaran ketika awal-awal telepon genggam itu muncul. Nah, namun seiring berjalannya waktu, ternyata kompetitor itu memiliki strategi yang lebih canggih dengan menciptakan sistem Android. Nah, kemudian Nokia ini tidak mau melakukan inovasi-inovasi seperti kompetitor lainnya, maka Nokia ini mengalami proses consideration dan menghasilkan output no change atau tidak ada perusahaan, sehingga perusahaan tersebut menjadi tertinggal dari kompetitor lainnya. Ya, baik. Kemudian untuk yang perusahaan mengalami consideration dengan output accommodate dan sehingga berlanjut ke React, nah itu adalah salah satunya adalah perusahaan National Geographic. Nah, atau yang biasa disebut dengan NatGeo.
Nat Geo ini awalnya itu adalah merupakan majalah yang terkenal dengan liputan yang humanis, kemudian foto-fotonya itu juga menakjubkan, gitu kan. Nah, yang awalnya dulu itu adalah sebuah jurnal bagi sekelompok orang yang berminat di Washington DC, yang mereka itu concern dalam pengetahuan geografi. Nah, kemudian pada tahun 1888, Nat Geo ini memiliki anggota dari berbagai latar belakang seperti pengacara, kemudian ilmuwan, pejabat militer, guru, kartografer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nat Geo ini mengalami perubahan besar dalam manajemen kelembagaannya yang dipicu oleh pergantian pemimpin. Nah, berarti hal ini kan terjadi framework universal ideologi pada tahun 1899, berarti kurang lebih sekitar 18 tahun kemudian, yang pada akhirnya dia itu berubah menjadi sebuah majalah yang menonjolkan foto-foto yang beresolusi tinggi, gitu. Yang awalnya hanya teks-teks saja. Nah, salah satunya yang tidak berubah dari Nat Geo ini adalah garis berwarna kuning yang membingkai halaman utamanya. Nah, dari sinilah proses consideration itu muncul hingga menghasilkan output accommodate. Nah, kemudian Nat Geo itu juga melakukan react, yaitu berupa inovasi-inovasi yang menunjang sesuai dengan kebutuhan di perubahan zaman, yakni pada akhirnya di tahun 1997, Nat Geo itu merupakan channel televisi online pertama di dunia yang diluncurkan di Eropa dan Australia. Jadi sekian reflecting essay dari saya dan sekian juga presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan di Hebat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Prof. Anis. Baik, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.